manusia, pergerakan benda-benda di langit adalah misteri. Banyak misteri yang sudah dapat dijelaskan, namun sebagian besar belum dapat dibuktikan. Contoh pertanyaan mendasar tentang langit adalah, mengapa benda-benda di langit dapat bergerak? Penelitian mengenai langit sudah dimulai sejak manusia mengamati langit dengan mata telanjang. Salah satu yang menjadi pusat pengamatan adalah matahari. Para peneliti zaman dulu berasumsi bahwa matahari mengelilingi kita. Pertanyaan ini tentu dapat mudah diterima, sebagaimana yang kita amati bahwa matahari terbit di pagi hari dan tenggelam ketika sore tiba. Fakta ini membuat matahari nampak seperti mengelilingi bumi, sama halnya dengan bulan. Orang-orang Yunani kuno mengembangkan sebuah model alam semesta yang menempatkan seluruh planet dan bintang-bintang tertanam pada sebuah bidang yang berputar dan mengelilingi bumi. Di antaranya adalah seorang filsuf dan matematikawan yang bernama Plato. Ia menunjukkan bahwa seluruh benda di alam semesta bergerak pada orbit melingkar dengan kelajuan konstan. Model ini disebut model geosentris. Namun, teori geosentris ini tidak berjalan dengan baik. Di antaranya, karena hasil pengamatan menunjukkan bahwa kelajuan planet di langit berubah atau tidak konstan, dan kadang-kadang planet bergerak mundur. Seorang astronom bernama Ptolemy kemudian mengembangkan sebuah model gerak planet. Secara sederhana, ia menggambarkan bahwa seluruh objek di langit bergerak pada sebuah orbit lingkaran, yang juga orbit lingkaran ini bergerak pada sebuah orbit dengan bumi sebagai pusatnya. Ptolemy mengembangkan model dengan sistem gerak planet yang kompleks. Model epicycle ini kemudian diyakini selama hampir 1500 tahun. Meskipun model Ptolemy ini dianggap sudah menjelaskan alam semesta dengan baik, akan tetapi para filsuf zaman itu tidak menyukainya. Bagi para filsuf, alam semesta itu sempurna, sedangkan pada model Ptolemy, planet bergerak dengan gerakan yang aneh yang tidak menunjukkan sebuah kesempurnaan. Setelah lebih dari 14 abad bertahan dengan Ptolemy, muncullah Kopernikus memperkenalkan model heliosentris yang kontroversial pada saat itu. Model ini menempatkan matahari dan bintang-bintang lainnya diam, sedangkan bumi bersama planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Kopernikus bukanlah orang pertama yang memiliki ide heliosentris ini. Akan tetapi, momen Kopernikus mempublikasikan idenya ini bertepatan dengan upaya memperbaiki kalender dan untuk memperbaiki kesalahan pada model Ptolemy. Namun tetap saja model Kopernikus ini tidak mudah untuk diterima begitu saja. Pada akhir abad ke-16, seorang astronom bernama Tycho Brahe kemudian melakukan pengamatan dengan mempelajari gerak planet dan membandingkan model-model yang telah ada. Setelah kematian Tycho Brahe, data penelitian itu lalu beralih ke tangan seorang asistennya yang bernama Johannes Kepler. Meskipun Brahe mempercayai model dengan bumi menjadi pusatnya, namun Kepler menemukan hal lain dari data penelitian tersebut yang kemudian ia jelaskan dalam 3 hukum Kepler. Hukum yang dibuat Kepler ini mampu untuk memprediksikan gerak planet dengan presisi, dan hukum Kepler ini pula yang mengantarkan Newton sampai ke penemuannya tentang hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton kemudian menjelaskan mengenai penyebab orbit planet berbentuk elips dan mengapa planet tetap berada pada orbitnya seperti yang dideskripsikan oleh hukum-hukum Kepler.